Kuatku dan bagianku selamanya. Mari kita angkat satu pujian hibur rohaku. Hibur rohaku Tuhan Yesus. Hibur rohaku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hibur rohaku Tuhan Yesus. Jangan surbe. Kita nyanyikan ayat 4. Betai hutan Tuhan Yesus. Betai hutan Tuhan Yesus. Sayang turut be. Tuhan adalah kekuatanku. Yang dan kita Allah Gedein suara saya. sadarkanlah dan jangan terlena dalam dosa, tapi kami damai ke Kita angkat lagu.
Mari kita semua mengangkat pujian di bawah kepak sayapmu. Buat adik-adik yang di rumah, mari kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita Tuhan tidak boleh kita dimampukan untuk Kami satu minggu ini kita telah pakai hati teman kita, hati orang, hati Tuhan. Kita akan mengakui dosa kita. Sebelum kita mengakui dosa kita, rasa berat, ampun mengerti bebanku. Ku tanya, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang
ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi. Kita angkat pujian ini. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Hidupku barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Mau. kamu Tuhanmu yang menghapus akan Harus membawa berita pada dunia, kebenaran dan kasih, dan nama yang menetap, dan nama yang menetap.
jadi kembali dalam mencari siapa Tuhan katalah amani dan cemerlang. Kita nyanyikan ayat ketiga. Kita harus membawa berita diberikan putra Tuhan supaya kita lepas, supaya kita lepas jadi remang padi, jadi siang telah amani dan cemerlang. Kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 9 sampai 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk menyalahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Dengan demikian, bagi orang Yahudi, aku menjadi orang Yahudi, supaya aku menangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kita angkat 104 supaya pasu kami saya
Kita angkat pujian ini di hati, Pak. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, bagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dilongani hodoau, diurupi hodoau, disude nama sadi ngoluku, ai hodo Tuhanku, ai hodo Rajaku. Video kami selalu begini. Dang nilo aso marsak, dang nilo aso tario, mangado pipan ngoluaki, ai hodo Tuhanku, ai hodo Rajaku, Tung hodo Tuhan, hodo paudiaki, ibar ngoluoku, kuasa hondo, puji mau,
tanganku Togo waktu bumi Hodo Tuhan Apa rusaki Ai hodo Tuhan Olah kodo rajaki Hodo Tuhan Apa rusaki Hodo Tuhan Apa rusaki Ai hodo Tuhan Olah kodo rajaki Ada Bang Tombul. Ya. Jangan lupa ya untuk tetap bantu kali. AM pertama memasker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga jaga jarak, tetap jaga. Yang keempat menjauhi kerumunan agar tanda tempat berlangsung dan kita boleh kembali beribadah di rumah Tuhan. Selanjutnya apa nih Kak? Nah, selanjutnya jangan lupa ya untuk mendoakan pada keluarga yang berisiko ataupun selanjutnya semua jangan lupa ikut tetap mengikuti ibadah minggu. Selanjutnya dari ucapkan pada adik-adik dan kakak remaja dan teman kami dan memberi kita semua. Selanjutnya adalah persembahan kita semuanya. Ya, boleh transfer kita ke Bank Mandiri atas nama 006 008 440. Yang terakhir kita akan akhir. Untuk itu kita akan tapol dari adik-adik remaja akan bawa kanan. Nah, untuk bisa kita lihat di layar masing-masing. Boleh dipilih. Oh, adik-adik mengikuti sosial media, kita dapat info di sana. Gereja HKBP. Terima kasih hari ini. Awesome.
rencanamu, karyamu, serahkan hidupku, murnikan dengan roh. Kau sempurna, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku dan dengan hidupku hidup. Tanda musik selesai tiap langkahku, kau bersama dari bumi kebesaranmu. Hidupku menanami firman-Mu, tanda musik tiap langkahku, kau bersama dalamku, dari bukti kebesaran, dari bukti kebesaran. Yang
Untuk perjalanan ini pun gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya. Ketika ia kutanya mengapa, bapak ibunya telah lama mati. Lagu itu sangat terkenal sampai sekarang. Dari Ebit GAD yang sangat terkenal. Menggambarkan yang sekarang, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak bencana, banyak persoalan. Tapi dia bertanya, sesampainya di laut, kepada karang, kepada ombak, kepada matahari, semua diam ketika ditanya, kenapa ini terjadi? Dia mengatakan, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Karena itu apa yang terjadi dalam hidup kita. Mari sejenak kita melihat peristiwa 2021 yang dialami bangsa ini. Mari kita perhatikan, anak-anak semuanya, lihatlah apa yang terjadi dengan 2001. Jatuhnya Sriwijaya. Bagian saya. Tanah longsor di Sumedang yang juga masih terjadi di bulan Januari kemarin. Tanah longsor yang menewaskan 40 orang. Peristiwa bahwa tahun 2021 penuh dengan bencana, dan kami ke sana ketika ada longsor. 40 orang meninggal di sana, dan termasuk ada beberapa orang jemaat HKBP. Banjir yang bisa kita saksikan yang membuat dunia dan Indonesia mengalami perburukan ini. Di Kalimantan Selatan banjir yang paling, dan sekarang banjir yang paling besar adalah Jawa Tengah. Banjir bandang terjadi di beberapa daerah. Bagian dari banjir yang terjadi, mari kita perhatikan apa yang terjadi dengan bangsa kita. Kita bergumul bersama dengan bangsa kita. Di gempa bumi Sulawesi yang menghancurkan kantor gubernur. Peristiwa dan penderitaan manusia makin banyak yang kita alami sekarang. Rumah rusak karena gempa bumi. Banyak peristiwa yang membuat kita yang membuat Indonesia semakin menderita. Walau kita sedang bergumul dengan banyak hal sekarang karena pandemi. Masih banyak peristiwa penderitaan itu yang mau
kita gambarkan seperti yang dikatakan Edik Gade tadi. Tabung meletus kembali. Merapi dan juga Gunung Semeru sedang meletus. Penderitaan manusia, penderitaan Indonesia, dan juga penderitaan seluruh dunia yang sedang berlangsung pada saat ini. COVID-19 adalah penderitaan panjang yang membuat kita harus beribadah di rumah, yang membuat kita harus di rumah terkurung. Banyak persoalan akibat pandemi ini. Makin banyak korban di sekarang. Kita lihat di seluruh. Walau vaksin sudah ada, tapi kita belum bisa bebas. Kita melakukan aktivitas yang digambarkan oleh terjadi pada saat ini. Lihatlah betapa banyaknya korban, banyak yang meninggal. Mereka tidak bisa dilihat oleh keluarganya. Saudara-saudara kita pergi, tapi kita tidak bisa mengantarnya ke liang kubur. Karena pandemik, kita harus saling menjaga jarak, walaupun dalam suasana berduka. Yang kita alami pada saat ini. Saudara-saudara, apakah yang kita alami tadi? Semua peristiwa penderitaan itu. Lalu kita bertanya, seperti yang dikatakan ayat 27, dikatakan, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Penderitaan sekarang di tengah-tengah manusia membuat kita semakin jauh dari Tuhan, membuat manusia bertanya terus, manakah Tuhan? Kenapa Tuhan meninggalkan kami? Kenapa Allah meninggalkan kami? Dan itu menjadi pergumulan panjang pada saat ini. Banyak orang bertanya, banyak manusia bertanya. Dan itu juga pertanyaan umat Allah ketika mereka dibuang di Babel, ketika mereka merasa penderitaan, lalu mereka mengatakan dalam ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah Israel yang kekal. Kenapa ini? Kenapa pertanyaan ini? Karena mereka mengatakan, Allah sudah meninggalkan kita. Allah sudah meninggalkan kita. Dia sudah menderita, dia sudah terbuang. Mereka mengatakan, Allah meninggalkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa kepahitan, peristiwa penderitaan seperti tadi, penderitaan karena bencana, tapi umat Allah mereka dihukum. Mereka dihukum Allah. Kenapa? Karena mereka pergi dan mereka menyembah ilah yang lain. Mereka meninggalkan Tuhan. Sama seperti yang dikatakan Amos pasal 5 ayat 14 sampai 15. Carilah yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Tapi umat Allah mereka pergi mencari yang lain. Lalu Tuhan membuat mereka dihukum, Tuhan menghukum mereka, dan mereka hidup di tengah-tengah pembuangan. Saudara-saudara, anak-anak Tuhan pada saat ini juga seperti itu. Banyak yang bertanya, kenapa kami harus belajar di rumah? 1 tahun kita sekarang belajar di rumah. Kawan langsung, lalu kita padahal kita mungkin kita main bersama. Tapi sepanjang tahun ini tidak bisa kita laksanakan. Dan itu bertanda bahwa kita sedang menantikan apa yang Tuhan akan lakukan dengan kami. Kita sedang diuji oleh Tuhan, cobaan itu datang silih berganti. Lalu ketika itu datang, apakah kita mengatakan Tuhan sudah meninggalkan kami? Allah sudah meninggalkan kami. Nah, sini mengatakan tidak. Allah yang disembah Israel, Allah yang sejak dahulu membawa mereka keluar dari perhambaan di Mesir, adalah Allah yang hidup, Allah yang bisa mengatasi semuanya. Dalam Yesaya 40 ayat 18 sampai 19 dikatakan, jadi dengan siapakah hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Waktu itu ketika yang enak-enaknya dalam kehidupan,
kan senang dengan Allah yang lain. Tapi ketika mereka menderita, mereka mengatakan Allah kita kalah. Kenapa Allah kita kalah? Saudara-saudara yang dikasih, kadang nilai kita hancur. Ya, lagi sekarang waktu baru kurang. Kita malas belajar, lalu nilai kurang. Macam alasan. Tidak baik guru seperti ini. Boleh kita mengatakan kalau nilai, tapi anak-anak Tuhan, bagaimanakah supaya nilai saya baik? Anak-anak Tuhan juga mengatakan bagaimana kami lepas dari penderitaan ini. Kita boleh merasa dan kita boleh hidup bagaikan apa akan oleh ayat 31. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hidup kita sekarang bagaikan lelah. Lalu bagaimanakah Kau bagiku Bapa, setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku. Aku akan terbang tinggi dan semakin tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. butuh bantuan sama seperti sekarang ketika dunia sedang sakit, ketika dunia sedang lemah, sama seperti kami oleh manusia sekarang dengan kita butuh imunitas, kita butuh vitamin. Sekarang banyak orang kalau yang sakit atau yang belum sakit dikatakan supaya minum vitamin. Supaya kamu bisa semakin kuat berjemur dengan segalanya, supaya imunitas kita kuat. Nah seperti akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang sakit, dan juga untuk kita semua. Kita akan harus bersemangat terus dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita harus mengatakan supaya kita dilepas dan pergumulan kami sekarang. Pemazmur pernah dan akan Mazmur ayat 12 sampai 14 dia mengatakan, sebab Ia akan melepaskan orang-orang miskin yang berteriak minta tolong, orang-orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka hal di matanya. Tuhan akan menolong setiap orang. Anak-anak kami semua ini akan orang yang sedang berlari, remaja yang membutuhkan imunitas, remaja yang membutuhkan kekuatan untuk melawan. Bagaikan Raja Wali, seperti lagu tadi. Raja Wali adalah burung yang kuat terbang. Dan dia punya kekuatan yang luar biasa, terbang dari mana-mana. Tapi ada waktunya dia juga akan lemah. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi dia. Sama seperti itu juga anak-anak Tuhan yang pada anak si sekarang nampak anak si dia aja 75. Kita lihat bagaimana perjuangan remaja kita HKBP Jatiwaringin. Kita lihat bagaimana mereka
Ada beberapa orang anak-anak sini dan remaja yang di rumah. Tuhan adalah kekuatanku, Nah, gambar dari bersama Dia sedang ku tak akan merupakan Raja goyah. Wali. Ku kan terbang tinggi Ya, kemarin. bagai Raja Wali. Karena dalam ibadah puluhan tahunnya seperti Perbuatan tahun yang hanya besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak kan remaja, perjuangan remaja, anak-anak Tuhan ku kan belajar terbang dan tinggi melankan bagai Raja Wali, melakukan harus menjaga jarak, yang besar. jaga protokol kesehatan terus. Halaman 34. Dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Aku kan terbang tinggi bersamanya. Jadi remaja, anak-anak Tuhan sekarang juga mengalami pertumbuhan panjang. Anak kita harus berjuang terus. Hanya orang yang sakit sekarang, yang di orang karena anaknya seperti dia berlari. Walaupun bagaimana lari, bagaikan Raja Wali, dia akan mau berjuang kematian. Saya sangat. Tapi inilah tayangan kita. Orang remaja, walaupun dengan sangat sederhana, walaupun apa yang kita miliki, seperti kata Tuhan akan memberikan karena dia akan bertumbuh seperti Raja Wali. Tuhan memberikan kekuatan terus. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang menciptakan bumi, Allah yang selalu hidup, Allah memberikan kekuatan, Dia yang menjadikan segalanya sejak dari dan ini apa? Kasih Tuhan. Kita pun lari kita. Nah, jaga kesehatan. Remaja harus belajar terus, harus dan mari kita Mazmur akan dia akan melepaskan kita ketika kita bersekat dan minta tolong kepadanya. Anak-anak Tuhan yang dikasihi, biarlah kita menjadi anak-anak yang selalu kuat dan menantikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ini hari lagi akan bawa Tuhan akan kita anak kita akan memberikan kekuatan anak-anak akan dalam nas kita tadi dia seperti Raja Wali, tapi tidak hanya yang lemah, tapi yang dikatakan oleh Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan Allah firman, takutlah kepada Tuhan sebab kita menantikan Dia memberikan kekuatan. Amin. Kasih Tuhanmu. Yang bahwa hidup kami sedang bagaikan Wali, anak-anak kan semangat bagi kami anak-anakmu belajar kami yakin akan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Oh Tuhan, beri roni kok di rohaki, oh haposaki, utiop tok tok, kamar gogoa di biban ho. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan. Bagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, oh dan jiwaku, sama juga hidupku, harta milikku, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya dan kekuasaan. Lah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Karena engkau dekatnya
Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Holy, holy, holy. Ya, selamat hari Minggu untuk anak-anak kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semangat, salam sehat, Horas HKBP. Ya. Ya. Oh. Ya, oh. Atur.